Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 9 Juli 2025, tertulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Holan pangujunan napatut dijolma do naung mangonai tuhamu. Haposat do debata, dang luason nahamu ujunan lobi sian gogomuna. Ibana naparohon pangujunani, laos ibana do mabahen hapatiana, asa tertaun hamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, pencobaan secara sederhana dapat kita artikan sebagai ujian. Situasi di mana kemampuan dasar atau kemampuan yang terdalam dari diri seseorang diuji. Dalam kekristenan, pencobaan iman adalah media Tuhan Allah untuk menyelami kedalaman hati kita yang bisa saja diizinkannya melalui penderitaan atau tantangan kehidupan, juga melalui godaan dan bujukan yang mengajak manusia bisa saja meresponnya dengan cara yang tidak seturut dengan imannya. Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita dengan maksud memberi kita kesempatan untuk membuktikan sikap kita yang paling ideal terhadap Allah. Dengan prinsip ini, tentulah kita sebagai orang-orang percaya tidak boleh maklum dan permisif kepada dosa atau kepada pelanggaran akan kehendak Tuhan Allah oleh karena pencobaan. Dengan alasan bahwa kita hanyalah manusia biasa yang pasti tidak sempurna atau kita adalah manusia lemah. Mengapa sahabatku semua? Nasarian kita ini menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam hidup orang-orang percaya ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Penegasan ini dijamin oleh Tuhan Allah, di mana Tuhan menyediakan bagi anak-anaknya kasih karunia yang cukup untuk mengatasi setiap pencobaan dan juga kekuatan untuk melawan dosa. Kesetiaan Allah terungkap dalam dua hal. Yang pertama, Dia tidak akan mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan yang kedua, bersama dengan setiap pencobaan, Dia akan menyediakan suatu jalan bagi kita agar dapat bertahan dalam pencobaan dan mengalahkan dosa. Dengan demikian sahabatku semua, jika seorang Kristen menyerah kepada pencobaan dan jatuh ke dalam dosa, itu terjadi bukan karena kasih karunia Kristus tidak memadai, tetapi karena kita lebih cenderung memaklumi kelemahan kita dengan berkata, kita ini masih di dunia, kita ini hanya manusia lemah, dan alasan-alasan klasik lainnya. Tidak ada yang menyangkal bahwa kita adalah makhluk lemah dan rapuh. Tetapi dalam keadaan itu pun kita punya Tuhan Allah yang mencukupkan karunia-Nya bagi kita untuk menghadapi pencobaan. Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Untuk itu sahabatku semua, percayalah bahwa tidak ada pencobaan yang terlalu besar untuk kita tanggung. Tuhan tahu kemampuan kita dan Dia tidak akan membiarkan kita jatuh. Ingatlah bahwa Tuhan setia dan selalu menyediakan jalan keluar. Dalam kesulitan, kita bisa berdoa dan memohon hikmat serta kekuatan darinya untuk menemukan solusi atau ketenangan. Maka tetaplah bertahan. Cobaan mungkin tidak selalu berakhir seketika, tetapi kita bisa yakin bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewatinya. Amin.
Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.